Shalom Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita beribadah kepada Tuhan. Saya percaya bahwa hari ini minggu pertama kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus juga di minggu pertama ini. Berapa banyak yang siap beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kami bersyukur ya Tuhan oleh karena anugerah-Mu, kebaikan-Mu bagi kami. Sampai hari ini kami boleh melewati 1 bulan yang lalu, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih untuk perlindungan, kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan buat kami semua. Umat-Mu, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Ini kami gereja-Mu, kami mau masuk hadirat-Mu, memuji menyembah-Mu di ibadah yang pertama di minggu ini Tuhan. Kami mohon mari Roh Kudus pengurapan-Mu atas kami dimanapun kami berada. Kami percaya Roh Kudus mengurapi kami. Dan biarlah damai sejahtera, ketenangan daripada-Mu memenuhi kami semua. Untuk kami naik hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Ini kami umat-Mu, kami siap beribadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Amin. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Mari nyanyikan pujian ini sekali lagi buat Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu ya Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Layaklah Tuhan.
dipuji Engkau Tuhan, layaklah Engkau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Engkau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Mari sekali lagi bilang buat Tuhan, haleluya. Layaklah Engkau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Engkau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Amin. Dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Yesus, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Yesus, hanya Yesus yang layak disembah, layak dipuji. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Oh Yesus, Tuhan kami umat-Mu bersyukur. Oh ralabasya kata karalabaya rabashanda. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, mari menyembah Tuhan, angkat suara buat Tuhan. Sembah Dia, sebab hanya Yesus yang layak. Yesus Tuhan, hanya pujian bagi-Mu Tuhan. Gereja-Mu menyembah-Mu ya Tuhan, umat-Mu menyembah-Mu. Oh, ralabashanda ralabo. Terima kasih Tuhan. Hanya ini yang bisa kami balas Tuhan, penyembahan kami buat Tuhan, pujian kami buat-Mu ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Oh ralabasya kata karalabaya rabashanda. Terima kasih Tuhan, Bapa yang setia. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu.
bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Haleluya. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita. Hanya Yesus Kristus yang layak dipuji, layak disembah, dan layak menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Haleluya, haleluya. Mari kita semua yang sudah diberkati Tuhan, dijamah, dilawat di dalam hadirat Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Ada berapa banyak yang siap memuji Tuhan? Sebab Dia Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya. Amin. Berkuasa di bumi di surga, bertakhta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, bebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertakhta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Sebab Dia Yesus Tuhan yang mati dan bangkit untuk kita semua. Haleluya. Amin. Haleluya.
umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudus. Katakan, Yesus dahsyat di tempat kudusnya. Yesus dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi, Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara, beberapa dari kita mungkin pernah merasa ada hambatan dalam pertumbuhan iman, sehingga kita sering mempertanyakan, apakah saya sudah mengalami pertumbuhan iman? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang bertumbuh harus disengaja. Max Lucado pernah berkata, Tuhan tidak pernah berkata bahwa perjalanan hidup kita akan mudah, tapi Dia berjanji pada saat kita tiba, kita akan merasa bahwa semuanya jadi layak. Kata-kata di atas mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah berjanji perjalanan iman kita akan mudah, tapi Ia berjanji bahwa pada akhirnya semuanya akan sepadan dengan perjuangan dalam perjalanan hidup kita. Lalu, apa peran Tuhan dalam pertumbuhan kita? Roma 8 ayat 28-30 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dari 3 ayat ini, kita bisa melihat ada 5 peran Allah dalam pertumbuhan iman kita. Yang pertama, Tuhan yang memilih. Kita adalah orang-orang pilihannya, kita harus meresponi Dia dengan datang padanya. Yang kedua, Tuhan yang menentukan. Dari tujuan, arah, sasaran yang dipercayakan kepada kita, yaitu untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yang ketiga, Tuhan yang memanggil. Ia mengundang kita untuk mendekat. Dari perspektif lainnya, Ia memanggil nama kita, kita dikenal olehnya, dan bukan orang asing bagi Allah, Raja segala raja. Yang keempat, Tuhan yang membenarkan. Saat kita mendekati Tuhan, kita butuh dibenarkan. Justifikasi diberikan dalam iman akan korban salib Kristus. Keselamatan itu hasil pemberian dalam iman. Yang terakhir, Tuhan yang memuliakan. Tuhan menganugerahkan kemuliaan kepada siapa Ia berkenan. Bila perkenanan ada, maka kemuliaan diberikan. Di bagian inilah perjuangan kita menjadi penting. Dalam hidup ini, kita juga harus bekerja sama dengan Roh Kudus dalam pertumbuhan iman kita. Roh Kudus yang adalah roh kemuliaan diberikan kepada orang percaya. Bukan hanya untuk memberikan kuasa menjadi saksi, tetapi Roh Kudus yang memampukan kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging orang percaya. Selain mematikan perbuatan daging kita, Roh Kudus juga menyertai di dalam berjuang menanggung penderitaan sebagai orang Kristen. Apa saja sih perjuangan kita sebagai orang percaya? Yang pertama, berjuang melawan dosa. Contohnya, penipu yang tidak menipu lagi, pembohong yang berjuang untuk jujur. Yang kedua, berjuang melawan keinginan daging. Contohnya, tidak membeli barang sel yang tidak perlu, melawan godaan gengsi. Yang ketiga, berjuang melawan keinginan dunia. Contohnya, tidak menggunakan cara-cara dunia untuk mencapai tujuan, tidak harus kaya untuk sukses. Yang terakhir, berjuang karena menderita atas nama Tuhan. Contohnya, siap dijauhi oleh orang lain karena hidup dalam kebenaran. Siap menderita karena nama Kristus. Kita percaya dengan penyertaan dari Roh Kudus, kita mampu untuk berjuang menanggung penderitaan-penderitaan tersebut. Karena ketika kita memilih untuk menjadi Kristen, sudah otomatis kita juga akan memikul salib Kristus.
C.S. Lewis pernah berkata, "Jika Anda menginginkan sebuah agama yang membuat Anda merasa nyaman, maka saya sangat tidak menganjurkan kekristenan. Oleh sebab itu, dengan berbagai perjuangan dan ketidaknyamanan yang kita hadapi sebagai orang percaya, pertumbuhan harus disengaja. Setiap perbuatan yang orang percaya lakukan bisa berujung pada dua hal, yaitu bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus atau kebalikannya, semakin menjauh dari Kristus. Saya berdoa bahwa kita semua bersepakat dengan Roh Kudus untuk mau bersama-sama diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Memang memutuskan untuk berubah menjadi seperti Kristus tidak mudah, tapi Yesus memberikan janji bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Segala puji dan hormat hanya bagi Dia. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, "Tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Saya percaya
Bapak Ibu Saudara dan saya mengikuti ibadah hari ini, kita tetap diliputi oleh hadirat Tuhan. Amin. Tuhan hadir bersama-sama, Tuhan ada di tempat kita berada hari ini. Dan saya percaya kita semua mengalami kebaikan Tuhan. Mari sama-sama dengan saya ajak sembah Tuhan. Mari kita sama-sama bernyanyi, kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Tuhan hadir dan Tuhan ada bersama saudara dan saya. Saat terindah di hadirat-Mu ya Tuhan. Saat terindah di hadirat, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat, ada sukacita. Boleh sekali lagi mari naikkan pujian ini sama-sama. Saat terindah di hadirat, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat, ada sukacita. Oh, oh, saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Mari angkat tangan sama-sama, katakan, ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Kami buka hati kami hari ini buat-Mu Tuhan, pagi ini, siang, sore, bahkan sepanjang hari ini kepada Tuhan. Kami atur persembahan kami kepadamu. Kami bawa ya Tuhan semua yang kami alami hari ini kepada Tuhan. Sampai di sini Tuhan tolong kami. Ebenezer, terima kasih banyak ya Tuhan. Engkau yang sanggup memulihkan hati kami. Engkau yang sanggup memberkati kami dengan hadirat-Mu. Di dalam hadirat-Mu Engkau pulihkan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bilang sama-sama, Tuhan Yesus terima kasih. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Boleh sekali lagi mari angkat tangan sama-sama nyanyikan pujian ini. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu,
haleluya. Dalam hadirat-Mu Tuhan ada sukacita berlimpah dari-Mu. Oh, mari buka hati buat Tuhan. Sembah Dia, haleluya. Tuhan, Kau tahu hatiku Tuhan hari ini. Engkau mengerti hidupku dari jauh ya Tuhan. Aku mengasihi-Mu, hadirat-Mu ya Tuhan, penuhi kami. Penuhi kami ya Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Nyanyi sama-sama. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, di dalam Amsal pasal 10 ayat 22 ya. Di dalam Amsal pasal 10 ayat 22. Saya mau bacakan buat saudara ya. Di dalam Amsal pasal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Bapak Ibu Saudara, Amsal 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Yang setuju dengan ayat ini katakan, aku percaya. Saudara, saya percaya, kita semua percaya bahwa berkat Tuhan itu datangnya dari Tuhan, bukan usaha manusia. Berkat Tuhan itu datang dari tempat kudus, tempat yang mulia. Tuhan sendiri memberkati saudara dan saya. Bukankah sampai hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan? Setuju katakan amin. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita hidup sampai hari ini. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya sampai hari ini. Susah payah kita tidak akan bisa menambahi berkat Tuhan itu. Saya percaya sekali Tuhan rindu, Tuhan mau memberkati kita. Berkat Tuhan itu akan menjadikan kita kaya dan bertahan setiap hari bersama dengan Tuhan. Mungkin hari-hari ini saudara sedang membutuhkan berkat dari Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan punya rencana dengan masing-masing saudara dan saya. Kalau hari ini si A diberkati Tuhan, saya percaya besok nanti si B, si C, semua orang percaya pasti diberkati oleh Tuhan. Tinggal waktunya saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali orang suka menambahi berkat Tuhan. Ya, seringkali orang merasa tidak cukup. Seringkali orang merasa kurang. Ya, padahal berkat Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara, bukan cuma mengenai materi, tapi berkat Tuhan itu juga mengenai damai sejahtera. Berkat Tuhan itu juga berbicara tentang sukacita. Banyak orang tidak bisa bersukacita. Banyak orang tidak bisa dipenuhi oleh damai sejahtera.
lalu dia cari yang lain. Dia menambahi dengan cara-caranya sendiri. Saudara, dengar baik-baik. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah kita tidak akan bisa menambahinya. Biarlah hari ini kalau Tuhan memberkati saudara dengan damai sejahtera, Tuhan memberkati saudara dengan sukacita, Tuhan memberkati hati Bapak Ibu Saudara dan pikiran dengan ketenangan. Itulah berkat dari Tuhan. Tidak usah cari ketenangan di tempat lain. Carilah ketenangan dari Tuhan. Itulah berkat Tuhan. Berkat Tuhan selalu menjadikan kita puas, ya. Berkat Tuhan selalu menjadikan kita cukup, bahkan lebih dari cukup. Saudara, saya percaya hari-hari ini banyak orang butuh berkat dari Tuhan. Maukah saudara hari ini terima berkat dari Tuhan? Saya percaya kita semua mau menerima berkat dari Tuhan. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat ketenangan, berkat hikmat kecerdasan. Itu pun semua dari Tuhan. Kalau hari ini Tuhan pakai saudara dengan berkat yang Tuhan berikan, puji Tuhan. Kalaupun hari ini saudara bilang, Tuhan aku butuh berkat sukacita, atau aku butuh berkat damai sejahtera, percayalah bahwa berkat dari sorga itulah yang membuat saudara kaya dan saya kaya. Setuju, katakan amin. Susah payah kita tidak akan pernah menambahinya. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita masuk dalam perjamuan kudus minggu pertama. Saya percaya berkat firman, berkat pengurapan, ya, berkat ketenangan damai sejahtera Tuhan berikan buat saudara. Setuju, katakan amin. Mari buka hati buat Tuhan. Saya percaya waktu saudara buka hati buat Tuhan, hari ini Tuhan akan mengisi apa yang saudara butuh. Amin saudara. Mari kita sekali lagi kita buka hati buat Tuhan. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Mari buka hati. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Di altarmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Mari buka tangan, terima berkat damai sejahtera. Tuhan, kami berdoa, kami semua berdoa, hamba-Mu berdoa, Tuhan, kami semua sepakat Tuhan memberkati kami dengan berkat damai sejahtera. Tuhan memberkati dengan berkat ketenangan. Tuhan memberkati kami dengan berkat sukacita. Tuhan memberkati kami dengan berkat yang tak terduga itu Tuhan. Berkat yang tidak lazim, mujizat tidak lazim. Tuhan memberkati kami. Hari ini kami buka tangan kami, Tuhan. Engkau berkata, berkat-Mu lah yang menjadikan kami kaya. Berkat-Mu lah yang menjadikan kami berkecukupan, Tuhan. Susah payah kami tidak menambahinya. Sebab itu kami percaya Tuhan, hari ini Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami pegang, hari ini ada pelipat gandaan. Bilang sama-sama, terjadi pelipat gandaan. Pelipat gandaan bagi usaha, bagi pekerjaan, bagi sukacita. Pelipat gandaan Tuhan berikan bagiku hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dan Bapak Ibu Saudara, mari kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan memberkati kita di perjamuan kudus. Mari masing-masing berdoa. Minta sama Tuhan, akui sama Tuhan segala pelanggaran, kesalahan, dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan kepada perjamuan kudus yang kita lakukan hari ini. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan memberkati perjamuan kudus ini. Tuhan memberkati roti dan anggur, lambang dari tubuh dan darah Kristus. Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Dan kami siap ya Tuhan masuk dalam perjamuan kudus.
Bapak Ibu Saudara, mari siapkan hati. Kalau ada roti dan anggur di tangan saudara, mari siapkan dan kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Terpujilah namamu ya Tuhan. Terpujilah namamu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari siapkan hati, siapkan hidup saudara supaya kita diberkati oleh Tuhan lewat perjamuan kudus ini. Kalau saudara ada roti di tangan kanan Bapak Ibu Saudara, mari angkat roti di tangan kanan saudara dan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan untuk roti dan anggur yang Kau berikan buat kami hari ini. Sudah dikuduskan oleh kuasa darah-Mu dan kami percaya kepada firman-Mu. Waktu kami melakukan firman-Mu ini, waktu kami melakukan perjamuan kudus, Tuhan Engkau berjanji Tuhan memberikan kami hidup yang kekal. Tuhan berjanji waktu Tuhan datang pada kali yang kedua, Tuhan membangkitkan orang percaya yang sudah mati. Dan orang percaya yang masih hidup akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan ada roti di tangan kanan kami dan kami mau masuk di dalam perjamuan kudus. Mari angkat roti di tangan kanan Bapak Ibu Saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara Tuhan kasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang sepakat, setuju dengan iman? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara Tuhan kasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama naikkan syukur buat Tuhan. Dimanapun saudara ada hari ini. Mungkin di rumah, di kamar, di ruang tamu, di mobil, dimanapun saudara ada, tempat manapun, mari mengucap syukur. Bilang Tuhan terima kasih. Terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Berkat-Mu tercurah hari ini berlimpah atas kami Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, keluarga-keluarga dipulihkan oleh Tuhan. Usaha, pekerjaan di kantor, apapun yang dikerjakan hari ini, kita semua setuju dan percaya Tuhan memberkati kita. Tuhan mencurahkan berkat berkelimpahan. Katakan Tuhan, terima kasih, aku terima. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Engkau sungguh baik buatku ya Tuhan. Bilang sama-sama, aku sudah sembuh. Aku sudah dipulihkan, hatiku tenang, pikiranku tenang di dalam nama Tuhan Yesus.
Orang tuaku sudah sembuh, mama papaku baik keadaannya, adik-adikku semua diberkati Tuhan. Aku diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu tercurah hari ini buat kami. Berkat-Mu tercurah, berkat tercurah, berkat tercurah atasku. Bilang sama-sama, berkat tercurah atasku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bilang Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Mari kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Ayo tepuk tangan sama-sama. Ya. Sama-sama. Berkat tercurah, tercurah, tercurah. Berkat tercurah bagi hujan deras. Berkat tercurah, tercurah di atasku. Sekali lagi yuk. Berkat tercurah, tercurah, tercurah. Berkat tercurah bagi hujan deras. Berkat tercurah, tercurah di atasku. Panggil namanya. Yesus, ku terima berkat-Mu. Yesus, anugerah-Mu. Yesus, ku benari selamanya. Yesus, Yesus, ku terima berkat-Mu. Yesus, anugerah-Mu. Yesus, ku menari selamanya. Berkat tercurah, tercurah, tercurah. Berkat tercurah bagi hujan deras. Berkat tercurah, tercurah di atasku. Sekali lagi. Amin. Berkat tercurah, tercurah, tercurah. Berkat tercurah bagi hujan deras. Berkat tercurah, tercurah di atasku. Panggil Yesus. Yesus, Yesus, ku terima berkat-Mu. Yesus, anugerah-Mu. Yesus, ku menari selamanya. Yesus, ku menari selamanya. Lagi. Yesus, ku menari selamanya. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan. Bapak, terima kasih banyak. Kami boleh terima berkat-Mu hari ini berlimpah-limpah dari-Mu. Dan kami percaya hidup kami ke depan, hari-hari esok kami, makin hari makin baik. Makin hari makin diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Dan hari ini kami mau berdoa. Tuhan, kami berdoa, kami bawa gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo, Ibu Hermin, dan semua keluarga besar yang ada. Bapak Weliar Kauntu, Ibu Molin, dan keluarga besar. Bahkan Pak Edi, Ibu Oli, kami semua yang melayani di gereja ini. GBI Emerald CK4. Kami percaya penuaian besar sedang terjadi di gereja ini. Dan banyak orang akan percaya kepada Tuhan. Everyone, setiap orang pasti menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih banyak Bapak. Ini kami anak-anak-Mu. Berkati persembahan yang akan kami beri di minggu pertama ini Tuhan. Berkati perpuluhan yang kami taruh, kami beri. Bahkan persembahan minggu, persembahan syukur. Tuhan memberkati persembahan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita ini, mari kita buka tangan dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati-Mu berlimpah-limpah, menolong-Mu, menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus,
tinggal menyertai kita semua sepanjang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang terima berkat sama-sama katakan amin.